Selanjutnya kita ada satu materi lagi sebelum Bapak Ibu masuk ke area kos kami, yaitu mounting dismounting atau naik dan turun sepeda motor. Bahkan dari kami kita men-sharingkan terkait naik dan turun Bapak Ibu. Jadi fungsinya adalah mungkin Bapak Ibu pernah merasakan ya, lagi keburu naik motor, naik motor, nyalain motor langsung jalan ternyata sakit mati. Kita menghindari hal-hal yang sepele seperti itu. Meskipun aktualnya sepeda motor saat ini sudah ada fitur yang namanya side stand switch. Sepeda motor tidak akan nyala ketika standar samping masih turun. Baik, untuk tahapan naik ke sepeda motor ini ada 5 poin. Turunnya 4 poin. Naiknya berapa Pak? 5. Turunnya berapa Pak? 4. Oke. Pertama, sebelum masuk ke poin ya Bapak Ibu ya, silakan Bapak Ibu berdiri di sebelah kiri unit motor masing-masing, tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat dengan motor, kemudian menghadap ke depan. Silakan menghadap ke depan. Saya minta kaca helmnya silakan ditutup dulu untuk menghindari dari benda asing, kerikil, debu, santet. Nah, santet benda asing loh. Oke, baik. Naiknya berapa poin Pak? 5. Poin pertama, silahkan tengok kanan belakang. 1, tengok kanan belakang. 1, tengok kanan belakang. Pastikan area belakang aman. Poin kedua, luruskan stang kemudi. Luruskan stang kemudi dan tarik tuas rem depan 4 jari untuk menghindari motor maju ketika kita parkir di jalanan yang menurun. Menggunakan 4 jari. Kita membiasakan menggunakan 4 jari. Kemudian poin ketiga, standar samping silakan dinaikkan. Oke. Poin keempat, karena akan ada pergerakan kaki, silakan tengok kanan belakang lagi. Tengok kanan belakang. Jadi poin 1 dan 4 ada apa Pak? Tengok kanan belakang. Dan poin kelima, silakan naik ke unit sepeda motor, kaki kiri yang ada di bawah. Kaki kanan silakan standby di footstep untuk mapping dan silakan hijau pedal rem untuk sepeda motor. Di kanan di atas Pak. Bapak ganteng, yang turun tadi mana Pak? Nah ya, boleh nengok lagi. Siapa ya? Oke, turunnya berapa poin Pak? 4. Poin pertama masih sama yaitu Tengok kanan belakang. Silakan tengok kanan belakang. Poin kedua, silakan turun dari sepeda motor. Rem depannya jangan lupa. Poin ketiga, turunkan standar samping. Poin keempat, belokkan stang kemudi ke arah kiri. Oke, gampang ya Pak ya? Naiknya berapa poin Pak? 5. Turunnya? Oke, kita coba secara cepat, silakan lakukan secara individu. 1, 2. Rem depannya berapa jari? Ada yang 1 jari, ada yang 2 jari, rem depannya nggak ditarik sudah oleh terlihat. Berapa jari remnya Pak? 4. 3. Standar samping naik. 4. Ibu cantik yang turun kaki sebelah mana Ibu? Ibu Elsa. Iya. Oke, turunnya berapa poin? 1. Ibu? Tengok kanan belakang Mbak Elsa. 2. 3. 4. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, mantap. Oke Ibu, jadi cukup mengepal seperti itu adalah berhenti. Kemudian jika mengepal dan memutar, nah seperti ini adalah kode engine on atau nyalakan motor, nyalakan mesin sepeda motor. Kemudian jika kode tangan menyilang seperti ini, kebalikannya adalah engine off. Silakan matikan sepeda motor. Jika kode tangan mounting atau naik ke unit sepeda motor seperti ini, dan kebalikannya dismounting atau turun dari sepeda motor. Sampai sini aman? Oke ya. Kemudian Bapak Ibu kita mewajibkan sama seperti mungkin di tempat Bapak Ibu sebelum nyebrang kita tengok kiri kanan, itu sama yang kita lakukan. Di tempat kita sebelum motor bergerak ke depan
silakan jalan. Sampai sini aman? Kode tangan dari Mas Den sudah masuk. Selanjutnya adalah silakan dipraktekkan secara individu. Iya, cakep. Halo Pak, maaf ya. Semangat Pak. 13 Mas. Semangat. Jangan standar duluan. Nanti standarnya tengok kanan belakang dulu. Tengok kanan belakang. Turun dari sepeda motor. Turun dari sepeda motor baru gitu. Semangat dong. Nah, ini yang punya malah nih. Silakan, engine off, engine off, engine off. Standarnya belakang, matikan dulu kontaknya Pak. Nah, matikan kontaknya baru turun dari sepeda motor. Sip. Di titik ini kita sudah masuk ke dalam proses assessment. Jadi behavior dari masing-masing member akan kami submit. Kita berada di area. Oke. Kelompok satu mana kelompok satu? Kelompok satu Pak. Kelompok satu dari nomor member 01 sampai dengan 12. Oke, kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Dan kelompok 4. Nah, ya. Ada apa dengan kelompok nanti akan didetailkan. Baik Bapak Ibu, selamat datang di area course di Level Motor Fashion Riding Park. Fasilitas keselamatan sepeda motor milik Honda terbesar se-Asia Tenggara. Saat ini Bapak-bapak baru saja beradaptasi dengan unit kendaraan sepeda motor yang Bapak Ibu gunakan. Tadi mohon maaf, Denso agak bawel ya. Kaki, siku-siku. Sekarang saya tanya, setelah dikoreksi seperti tadi, berkendaranya makin nyaman nggak Pak? Nyaman. Ya. Jari-jari gitu ya. Saya tadi lihat ada Pak Marcos. Jari-jari. Pokoknya begitu udah dekat mau lihat Denso, jarinya balik lagi ke stang. Gitu ya Pak ya? Karena tadi khawatirnya lupa Pak. Tadi takutnya demonstrasi tadi nggak jelas. Karena orang kebanyakan pengendara jarinya standby. Kalau kaget ngapain Pak tadi Pak? Menggenggam ya. Jadi karena masih banyak mimpi lah ya, masih ada koleksi emas antam yang harus kita perbanyak ya. Bercanda Pak, bercanda. Oke. Jadi jangan sampai mengalami accident di jalan raya cuma gara-gara jari standby. Baik. Mau ngapain kita, seru-seruan macam apa di sini nanti akan didetailkan oleh Mas Jaki. Kita kasih tepuk tangan untuk Mas Jaki. Belum. Jadi Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang di perjalanan dari PT Smart atau dari PT Temen menuju ke arah sini punya pemikiran, pokoknya gue balik dari pelatihan safety riding menikung lutut bisa nyentuh aspal. Itu jadi sini lebih ke kebiasaan kita saat berkendara Pak. Sama seperti materi yang kita sharingkan ke anggota patrol dari Bisub sejauh Jabodetabek dan patrol Korlantas Polri. Materinya juga sama. Jadi beberapa materi yang akan kami sharingkan. Yang pertama terkait menjaga jarak. Pertama Bapak Ibu? Menjaga jarak. Kemudian yang kedua terkait mendahului. Yang ketiga persimpangan dan yang keempat bermanuver. Pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Semangat. Persimpangan dulu. Yang keempat baru? Ada teknik pendeko. Baik, pertama terkait menjaga jarak. Bapak Ibu bisa sudah punya SIM semua ya? Ada ya? Nembak. Aman Pak, saya nggak nanya ke situ Pak. Rahasia itu rahasia. Jalur cepat, jalur cepat. Bapak Ibu berkendara naik motor sudah bisa menjaga jarak bro? Oke, kita ambil contoh kecepatan 40 km per jam. Jaga jarak motor yang Bapak Ibu gunakan dengan motor yang di depan. Jarak berapa meter Pak? Yang aman? 5 meter. Tangan tadi 1 meter? Oke, contohnya berarti gini. Ini jalur ke arah sana, ini motor di depan, Bapak di sini. Yang depan yang mendadak, Bapak bisa ngerem? Bisa. Yang tadi ada yang jauh 1 meter, ada lagi? 4 meter. 5. 1 kilo. 1 kilo. Ini mau mobil itu, jangan mobil. Ada yang bawa handphone? Bawa handphone? Yang bawa handphone silakan diberhentikan
masing-masing, Pak. Belsa bawahin. Silakan, Belsa. Nanti diteriakin jaraknya berapa, Belsa. Jaga jarak. Keywordnya adalah jaga jarak aman menurut Kemenhub. Kecepatan 40 km per jam. Jaga jarak amannya berapa? Ada bisa menebak berapa amannya, Pak? 1 kilo. 7. Berapa? 10. Berapa meter? 5. Adalah 5. Tapi jaga jarak aman, silakan. 5. Kecepatan 40 km per jam. Jaga jarak amannya berapa? Jarak aman, bukan jarak minimal. 20. Minimal 20. Amannya? Amannya 25. Tuh kan? 50. Oh, 50. 40. Benar nih, 50. Di jalan nggak sampai segitu Pak, di jalan. Di jalan nggak sampai segitu di jalan. Berapa meter jaga jarak amannya? 40 meter. 40 Meter. dengan kecepatan 40 km 100 per jam. Oke, mohon maaf tadi jauh 1 meter. Cobain motor, cobain. Kita naik, Pak. Mas Enzo di depan, Bapak di belakang. Tiba-tiba Mas Enzo keren mendadak. Bisa ngerem nggak, Bapak? Bisa ngecot. Kita mah ahli. Pertanyaan selanjutnya. Gimana caranya Bapak Ibu tahu motor yang Bapak Ibu gunakan dalam kendaraan di depan ini sudah 40 meter? Kita naik motor bawa kantongin meteran, Pak. Bagian naik. Tahu? Feeling. Ada lagi? Kira-kira. Kira-kira ada lagi? Kurangin. Kecepatan. Ada lagi boleh? Yang ditanya pun Kira-kira, oh, ini kayaknya udah 40 meter nih. Bisa aja pilih orang beda-beda tuh. Motor di depan sini, kita di sini. Oh, kayaknya udah 40 meter nih. Yang paling gampang gimana caranya? Mereka plat nomor. Maksudnya kalau plat nomor kebaca, berarti Masih dekat, tapi kalau udah kebar berarti jauh. Kalau matanya terahum gimana kalau matanya terahum? mantan mata orang. Kayaknya -5, Pak. Betul kecepatnya -5 dia. Jadi kalau di aturan Belum. Kemenhub, kalau menggunakan jarak, emang ada jaraknya, cuma susah. Jadi jaga jarak aman, Pak, yaitu menggunakan hitungan waktu, Bapak. Berapa detik, Pak? 3. Oke. Jadi kalau kita konversikan 1 detik dengan kecepatan 4, ya, kecepatan berapa tadi? 40 km per jam. Dalam 1 detiknya motor kita melaju sejauh 11,1 meter. Jaga jarak minimal amannya berapa tadi, Bu Elsa? 40 meter. Berarti 11,1 meter untuk menyentuh 40 meter. Kali berapa detik, Pak? 3, Oke, 3 sekian lah ya. Berarti kita anggap 3 sampai 4 detik. Sampai ini aman? Cara menghitungnya seperti apa? Boleh, Mas Denso, ke sebelah sini, Mas Denso. Oke. Mas Denso di sini. Nanti, Bapak Ibu, kita akan praktek langsung 2 kelompok secara random. Nanti, misal ini kelompok 1 dari Temin, kemudian yang belakang kelompok 2 dari PT Smart. Nanti paling depan akan dipimpin oleh road captain. Jadi road captain tujuannya hanya mengawal agar Bapak Ibu tidak nyasar saat praktek. Cara menghitungnya seperti apa? Boleh saya minta 1 orang dari kelompok 1 Temin, 1 orang dari kelompok 2 Temin, 1 orang dari kelompok 1 Smart, dan kelompok 2 Smart 1 orang. Silakan. Nomor 1, nomor 2. Jadi mantap dulu ya. Kita jalan. Videonya mati kok. Oke, baik. Untuk 4 rekan kita yang sudah maju nanti kita akan kasih satu unit Vario 160 dalam bentuk brosur dulu ya, Pak ya. Iya. Banyak di rumah, Pak. Udah punya, Pak. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi ini seolah-olah kita sedang akan praktek menjaga jarak di jalan raya. Kita bisa menggunakan patokan benda yang tidak bergerak. Kalau di tempat kita ada kun hitam kuning. Ada 4 kun hitam kuning yang tersebar. 1 di sebelah sini, 2 di sebelah sana. Kelihatan? Lurus dengan marker ini. Ya. Kemudian 3 di sebelah sana.
di sananya box kuning, kelihatan kun hitam kuning yang berdiri sendiri. Ya. Yang keempat di sebelah sana pak, di samping jembatan atau slope, kelihatan ya? Kalau di jalan raya menggunakan apa pak? Tidak bergerak. Yang lampu. Yang listrik. Listrik, marka jalan, oke. Kiri pinggir dagang. Rumah, gedung. Gang. Intinya bendanya tidak bergerak, pohon, tiang listrik, tiang lampu, marka jalan, apapun itu. Nah, nanti jaga jaraknya seperti apa? Jadi Bapak Ibu akan dibatasi kecepatan dengan kecepatan maksimal adalah 40 km per jam. Di sini kita penilaian berdasarkan individu. Jadi nanti ketika Mas Densu, silakan Mas Densu, saya ajar. Ini ceritanya lagi naik motor semua ya. Lagi lari. Ketika peserta di belakang road captain melihat Mas Densu sejajar dengan kun hitam kuning, peserta yang di belakang menghitung dalam hati. Dengan cara apa? 1001. Tadi berapa detik Pak? 3 sampai 4 detik ya. 1001, 1002, 1003. Jadi 1000 itu seolah-olah sebagai milisecondnya Pak. 1001, 1002, 1003. Dalam posisi hitungan 1003, berarti Bapak 01 dia yang sejajar dengan kun hitam kuning. Sampai sini sudah bingung? Lagi touring Pak, dengan Mas Denso. Lagi touring. Oke, silakan Mas Denso. Oh, dia 1001, 1002, Iya, nyampe situ. 1003. Sampai sini aman? aman. Enggak Pak? Kelihatan Pak. Ulang. Oke, sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi acuan penilaian peserta 01 berdasarkan road captain. Acuan penilaian peserta 02 berdasarkan peserta 01. Begitu seterusnya. Jadi nanti ketika saya di belakang peserta lain, saya melihat peserta yang ada di depan saya sejajar dengan kun hitam kuning, saya menghitung dalam hati. Nggak usah teriak Pak, nanti Pak naik motor 1001, nggak usah teriak. Dalam hati aja. Dengan cara 1001. Oke Mas Denso silakan jalan. 1001, 1002, 1003. Ini jalan terus Pak. Dikatakan aman ketika hitungan 1003 atau 1004. Saya yang sejajar dengan kun hitam kuning. Sampai sini aman? Man. Oke. Praktekin Pak. Prakteknya. Karena 01, 02. Kalau 0 itu nomor berapa ya? 16 dan 19. Selanjutnya silakan berjalan kaki mengikuti arah Mas Densu dan silakan berhitung Mas. Hitungnya diteriakin karena ini demonstrasi ya. Silakan. 1, 2, 3. 1001, 1002, 1003. 1002, 1003. 1001, 1002, 1003. 1001, 1002, 1003. 1004. Oke. Kayaknya beda Sampai sini bingung? Masih bingung Pak? Jadi hitungnya santai aja. 1001, 1002 dalam hati. Ada yang tanya kan? Kenapa Pak? 1003 di sini tadi ya? Ya, 1003 atau 1004. Ada orangnya dari belakang, dari buganya di situ gimana? Jadi 3 kali ngucapin. Ada dari belakang tuh. 1003-nya di sini, hitungnya gimana tuh Pak? Itu tergantung kecepatan Pak. Atur aja kecepatannya. Mungkin Bapak Ibu mikir, oh, mungkin kalau jarak kita Pengaruh sama depannya juga Pak. gimana Pak? Pengaruh sama orang depannya. Patokannya depannya gitu loh. Itu dia kenapa materi kita adalah pelatihan menjaga jarak Pak. Benar Pak? Ya. Jadi Bapak Ibu kita sediakan kon yang berdiri silakan dimanfaatkan konnya. Dari kelompok mana? Jadi kalau Bapak Ibu ketika lewat kon hitam kuningnya di sana hitungan 1001, 1002, saya udah sejajar. Berarti saya harus menjaga jarak lagi. Sampai sini aman? Ada yang tanyakan lagi? Kalau depannya udah telat tuh, otomatis ngepek ke semuanya, itu boleh kasih kode apa gimana? Boleh, silakan tambah speed. Kalau misalnya, oh kayaknya lebih dari 4 detik nih. Jadi Bapak Ibu mungkin mikir, oh kayaknya 10 detik lebih aman. Betul. Sebagai acuan penilaian kita buat minimal 3 detik, maksimal adalah 5 detik. Pokoknya patokannya di kon kuning. Hitam. Betul Pak. Kon hitam kuning. Minimalnya 3 detik, Pak. Minimal Minimal 3 detik. maksimal. Maksimalnya 5 detik. Sampai sini aman? Ada yang tanya lagi? Cukup. Jadi tujuan kita di sini adalah melihat Bapak Ibu kebiasaan Bapak Ibu saat naik motor aware lah dengan blind spot. Bukan berarti kita di sini ngetes Bapak Ibu buta warna atau enggak. Di putaran pertama, contoh warnanya merah. Putaran kedua bisa jadi
Warnanya Pak, kita putar. Karena peserta sebelumnya putaran pertama udah merah, putaran kedua karena dia udah hafal, nyebutin aja merah. Ternyata udah stop. Nah itu. Oke, kita coba sekali lagi sebelum demonstrasi. Di sini 10 meter dari mobil. Pertama ngapain? Nah itu. Memperlebar jarak. Kemudian di sini ngapain? Kemudian tengok depan mobil, sebutkan warna, lampu sen kiri, kembali ke lajur utama. Sampai sini aman? Easy ya? Easy. Kita lihat nanti prakteknya. Iya, betul. Wah, saya yang itu Pak. Nggak paham saya. Kan gua ajarin di rumah tenang aja ya. Ya, coba materi dulu. Materi ketiga ya, Ibu. Materi ketiga. Oke, mungkin Bapak Ibu tadi saya yang sudah bilang ya, Bapak Ibu saya yakin sudah familiar dengan setiap Bapak Ibu nyebrang. Kalau saya hitemin setiap nyebrang. Konfirmasi. Nah, kan tunjukkan. Kanan kiri ini sama di tempat kita, Pak. Kita lakukan prosedur 4T. Yang pertama adalah tempuh sejenak, tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri lagi. Setiap Bapak Ibu akan melewati persimpangan atau ketika roda depan menginjak zebra cross. Jadi kita akan melihat kebiasaan Bapak Ibu ketika ada zebra cross, blind spot, tengok kiri kanan atau enggak. Masih sama. Di situ ada kotak warna lagi, terlihat? Ketika Bapak Ibu proses tengok kiri, tengok kanan, ada kotak warna, silakan diteriakan warnanya. Sampai sini aman? Silakan Mas Densus Wasapa. Kurang merahnya kayak gitu orang, Pak. Oke, cukup. Mas Densus Wasapa berhenti dulu. Sekali lagi Bapak Ibu jangan terpengaruh dengan peserta di depannya. Kalau di situ kotaknya warna merah, peserta di depannya nggak nyebutin, yang depan nggak nyebutin ya udah, nggak usah nyebutin, jangan terpengaruh. Rata-rata dia mendahului Pak, karena blind spotnya di situ besar. Yang depan salah nyebut merah, ada hijau, akhirnya yang belakang ikut aja merah. Poin pengurangan akhirnya. Idem. Materi keempat apa Pak? Kita di sini akan melihat kebiasaan Bapak Ibu dan tentunya akan kami nilai. Ketika Bapak Ibu menikung atau belok ke kiri, nyalakan lampu sen atau tidak. Ketika lampu sen tidak digunakan, dimatikan atau tidak. Simpel ya? Simpel. Kita lihat nanti prakteknya. Terima kasih Mas Sabta, Mas Densus. Ini untuk rutenya nanti akan dipimpin oleh Bapak Kapten. Belok kanan ke kiri spionnya. Jangan takut nyasar, nanti ada yang mengawal. Kemudian lihat postur berkendaranya Mas Densus Mas Sabta, Bapak Ibu. Pandangan, kuncinya di pandangan. Kemudian lututnya jangan perhatikan. Enak ya dilihat ya. Gampang nggak? Lihat dong, gampang. Kita lihat nanti dulu. Di sini Mas. Aman Bapak Ibu. Oke, kita lihat jaga jaraknya sekali lagi sebelum Bapak Ibu praktek. Yang berapa? 1001, 1002, 1003, 1001, 1002, 1003, 1001, 1002, 1003, 1001, 1002, 1003, 1001, 1002, 1003, 1001, 1002, 1003, 1001, 1002, 1003, 1004, 1001, 1002, 1003, 1001, 1002, 1003, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1001, 1002, 1001, 1002, 1003, 1004, 1002. Selamat aja. Itu sembalap. Sembalap. Oke. Semi balap. Oke, selamat datang kembali. Kita ada coba. Banyak.
Kenapa no? Ya, dulu, ayo Pak. Ini kita persilakan dulu untuk rekan-rekan kita di TPN kelompok 2 dan semangat kita akan foto bareng dulu, silakan disiapkan perlengkapannya. Boleh kamera mana yang mau di capture untuk foto bersama.